Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Mailani, perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Filsafat Barat Zaman Modern Abad ke-18. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Doloh, NIM 12621020514. Saya dari kelompok 11. Saya akan mempresentasi tentang pengertian Aufklärung atau pencerahan. Di abad ke-18 dimulai suatu zaman baru yang memang telah berakal pada Renaissance dan mewujudkan buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Zaman ini disebut dengan zaman pencerahan atau Aufklärung. Menurut Immanuel Kant, di zaman ini manusia keluar dari keadaan tidak balik yang disebutkan oleh kesalahan manusia sendiri karena tidak mau memanfaatkan akalnya. Abad ke-18 menganggap dirinya sebagai pendapat lugas untuk meneliti secara kritis segala yang ada. Bersama dengan rencana kerja yang berisi penghargaan dan kritik, timbullah usaha untuk memperluas pengaruh filsafat. Sekarang orang berpendapat bahwa seluruh manusia berhak untuk menikmati hasil-hasil filsafat. Sikap pencerahan terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat adalah demikian bahwa orang membuang jauh-jauh ajaran Descartes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamto Ageng Mulia dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada zaman pencerahan dan pemikirannya. A. George Berkeley. George Berkeley adalah orang yang meneruskan karya Locke di bidang metafisika pada tahun 1685 sampai 1753. Pemikiran George Berkeley. George Berkeley mempunyai pangkal yang sama dengan Locke. Namun, kesimpulan-kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan Locke, yaitu lebih tajam bahkan sering bertentangan dengan Locke. Oleh karena itu, Berkeley bermuara ke dalam aliran idealisme yang olehnya sendiri disebut materialisme, sebab ia menyangkal adanya suatu dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Pangkal pikiran Berkeley terdapat pada pandangannya di bidang teori pengenalan. Menurut dia, segala pengetahuan kita bersandar pada pengamatan. Pengamatan adalah identik dengan gagasan yang diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanindistia Lestari, absen 23 dari kelompok 11, akan menjelaskan tentang Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama adalah Voltaire. Voltaire adalah namaran dari François Marie Araud. Semula ia belajar pada sekolah Jesuit, kemudian ia belajar sastra, sejarah, ilmu hukum, politik, ilmu pengetahuan alam, kesenian, dan filsafat, sehingga pengetahuannya luas sekali. Banyak hasil karyanya, sekalipun ia bukan seorang penulis dan filsafat. Pemikirannya, Voltaire menganggap pengaruh Newton, segala sesuatu yang bersifat duniawi tidak dapat berubah, yaitu bangsanya makhluk hidup, benda-benda kimia, bahasa, umat manusia dengan sifat-sifatnya dan kekurangannya. Oleh karena itu, agama dipandang sebagai terbatas kepada beberapa perintah kesusilaan, maka ia menentang segala dogma dan menentang agama seperti yang terdapat pada gereja. Yang kedua yaitu Jean-Jacques Rousseau. Ia telah memberikan penutupan yang sistematis bagi cita-cita pencerahan Perancis. Rousseau adalah seorang filsuf yang bukan menekankan kepada akal melainkan kepada perasaan dan subjektivitas. Akan tetapi di dalam pengembangan diri kepada perasaan itu, akalnya dipergunakan.
pemikirannya, menurut Rousseau, kebudayaan bertentangan dengan alam, sebab kebudayaan merusak manusia. Yang dimaksud ialah kebudayaan berlebihan tanpa terkendali dan yang serba semu, seperti yang tampak di Perancis pada abad ke-18. Manusia alamiah masih biadab, lebih tinggi martabatnya dibanding dengan Perancis yang beradab. Bangsa Skit dan bangsa Jerman kuno lebih baik daripada bangsa Eropa sekarang. Kesusilaan Sparta lebih tinggi dari Athena dan sebagainya. Banyak kesengsaraan yang diderita orang waktu itu dipandang sebagai hukuman surga dari atas umat manusia, karena usaha mereka untuk membebaskan diri dari keadaan ilmiah yang bahagia itu. Manusia alamiah, yaitu manusia yang dilahirkan dari kandungan alam, adalah manusia yang baik, senantiasa berbuat sesuai dengan asas-asas yang tetap. Mengenai agama, Rousseau berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi. Agama tidak boleh mengasingkan orang dari hidup bermasyarakat. Kesalahan agama Kristen ialah bahwa agama ini mematahkan kesatuan masyarakat. Akan tetapi, agama memang diperlukan oleh masyarakat. Akibat keadaan ini ialah bahwa masyarakat membebankan kebenaran-kebenaran keagamaan yang pengakuannya secara lahir perlu bagi hidup kemasyarakatan kepada para anggotanya sebagai suatu undang-undang, yaitu tentang adanya Allah serta penyelenggaraannya terhadap dunia, tentang penghukuman akhirat dan sebagainya. Pengakuan secara ilmiah terdapat agama memang perlu bagi masyarakat, tetapi pengakuannya batiniah tidak dibolehkan dituntut oleh negara. Pandangan Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Menurut dia, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang lebih baik secara alamiah. Dapat dikatakan bahwa sifat pendidikan adalah negatif. Segala sesuatu yang dapat merugikan perkembangan anak yang alamiah harus dijauhkan daripada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang selanjutnya yaitu Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant dilahirkan di Königsbergen, Jerman. Kemudian ia belajar filsafat, fisika, dan ilmu pasti. Kemudian ia menjadi guru besar dalam ilmu logika dan metafisika, juga di Königsbergen. Hidupnya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap prakritis dan tahap kritis, dengan kira-kira tahun 1770. Sebagai garis perbatasannya yaitu ketika ia menerima jabatan guru besar. Semula Kant dipengaruhi oleh rasionalisme Leibniz dan Wolff. Kemudian ia dipengaruhi oleh empirisme Hume, sedangkan Rawls juga menampakkan pengaruhnya. Pemikiran Immanuel Kant yaitu, menurut Kant, Hume-lah yang menjadikan dia bangun dari tidurnya dalam dogmatisme. Menurut Kant, pemikiran Kant telah mencapai arahnya yang pasti di dalam ilmu pengetahuan pasti alam, seperti yang telah disusun oleh Newton. Dalam ajarannya yang mengenai daya pengenalan, Kant mengemukakan bahwa daya pengenalan roh adalah bertingkat, dari tingkat yang terendah yaitu pengamatan indrawi menuju ke tingkat yang lebih tinggi yaitu akal atau Verstand, untuk akhirnya sampai kepada Risio atau budi atau Vernunft. Menurut Kant,
penginderaan kita bersifat reseptif atau menerima apa yang disajikan oleh objek yang tampak. Dalam arti ini bahwa dari segi konstruktif, pengamatan itu dianggap sebagai berasal dari akal. Menurut Kant, kategori-kategori yang secara khusus bersifat asasi adalah kategori yang menunjukkan kuantitas, kualitas, hubungan, dan modalitas. Menurut Kant, suatu kejadian kita sebut nyata atau memiliki nilai objektif jika kejadian itu sesuai dengan hukum, menggabungkan diri pada sistem pengamatan kita. Kant menentang adanya bukti Allah karena tidak mungkin ada suatu filsafat mengenai hal-hal yang mengatasi indera. Menurut Kant, ada dua bentuk ketetapan, yaitu ketetapan subjektif dan ketetapan objektif. Di dalam bukunya Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft atau Religi di dalam batas-batas rasio murni tahun 1793, Kant mengemukakan bahwa moralitas memimpin kepada agama. Menurut beliau, agama harus dijabarkan dari ketentuan duniawi. Kant tidak setuju jika agama Kristen dipandang sebagai soal mengamini apa saja yang diajarkan oleh gereja. Ia tidak setuju jika dogma-dogma gereja dipandang sebagai hal-hal yang pasti mutlak. Semua akal ditempatkan di bawah wahyu. Akan tetapi, lambat laun akan ada perpindahan dari iman kepercayaan gereja ke penguasaan iman kepada akal yang murni. Menurut Kant, inilah proses perkembangan gereja Kristen, terlebih pada abad ke-18. Di dalam bagian terakhir dari filsafat yang teoritis, Kant membicarakan tentang Allah. Di situ ia menemukan bukti bahwa adanya Allah. Bagaimanapun sistem Kant mewujudkan suatu keseluruhan yang hebat sekali. Daya pikir menakjubkan sekali, tidak ada ahli pikir sesudah dia yang dapat membebaskan diri dari persoalan yang telah dikemukakan olehnya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.